Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat Taiwanese castella cake atau spong cake ala Taiwan. Spong cake ini katanya terlembut sedunia karena memang hasilnya yang lembut banget dan ciklik menul-menul gitu. Penasaran apa saja bahan dan cara membuatnya? Tonton terus videonya hingga akhir. Berikut adalah bahan-bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, kita akan lelehkan butternya dengan susu. Tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai butternya meleleh saja. Kalau sudah, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan pisahkan kuning dan telurnya. Pastikan di adonan putih telurnya ini nggak ada sedikit pun kuning telur yang tercampur di putih telurnya, karena ini nanti bisa ngaruh banget ke adonan putih telurnya, tidak bisa ngembang. Nah, untuk membuat cake yang sensitif seperti ini, pastikan wadah kalian nggak ada sedikit pun air ataupun lemak-lemak yang menempel pada wadah. Lalu akan saya tambahkan vanila bubuk. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah, akan saya masukkan susu dan butter yang sudah dilelehkan tadi. Ini saya masukkan dalam kondisi yang hangat ya. Masukkan tepung terigunya, tapi diayak dulu ya sebelumnya supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk-aduk kembali, pastikan semua adonan tercampur rata. Kemudian di sini akan saya mixer adonan putih telurnya. Kita gunakan speed rendah dulu hingga berbusa seperti ini. Kalau sudah berbusa seperti ini, akan saya masukkan cream of tartar. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan perasan air jeruk nipis ataupun air lemon. Lalu tambahkan gula pasir. Saya masukkan sedikit demi sedikit. Kita mixer hingga adonannya soft thick. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi soft peak atau berjamur terbalik seperti ini ya. Selain itu, ciri-cirinya jika wadahnya dibalik seperti ini adonannya nggak akan tumpah. Kemudian ini akan saya campur dengan adonan kuning telurnya tadi. Saya masukkan sedikit demi sedikit. Lalu ini akan saya aduk secara perlahan. Ini karena durasi, jadi videonya saya cepatkan. Gak perlu menunggu semua adonannya tercampur rata, jadi saya tambahkan lagi. Jadi kenapa ngaduknya ini pelan-pelan banget? Karena supaya adonannya ini tidak cepat mencair. Karena kalau mencair nanti akan banyak gelembung-gelembung udaranya. Jadi gini, dari atas putar-putar ke bawah pelan-pelan sambil dibalik-balik seperti ini. Nah, untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur rata, saya bantu lagi menggunakan spatula. Aduk-aduk dibalik seperti ini, tapi jangan terlalu overmix juga ya, karena nanti adonan putih telurnya bisa cepat turun. Kita panaskan dulu ovennya karena nanti kita menggunakan teknik Au-Bun Marie, jadi kita masukkan air sedikit di loyang yang besar. Di sini saya sudah siapkan loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti atau baking paper. Nah, ini harusnya di bagian luarnya dilapisi dengan aluminium foil supaya nanti airnya tidak meresap ke dalam.
Lanjut saja akan saya masukkan semua adonannya ke dalam loyang. Kemudian saya akan kasih dengan tusuk sate seperti ini supaya tidak ada udara yang terperangkap. Kemudian kita hentak-hentakan beberapa kali supaya gelembung udaranya keluar. Jadi karena loyang saya tidak dilapisi dengan aluminium foil, jadi saya beri loyang yang lebih besar lagi di luarnya. Ini akan saya panggang di suhu 160 derajat kurang lebih selama 15 menit terlebih dahulu. Setelah dirasa adonannya naik seperti ini, kita turunkan suhunya di 140 derajat hingga matang. Nah, ini udah matang teman-teman. Tadi karena saya kelupaan menurunkan suhunya, jadi bagian atasnya ini ada retak seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini rasanya tetap enak, tetap menul-menul jiglik gitu. Ini langsung saja saya potong, saya mau ngicipin. Mungkin ini kenapa spongcake ala Taiwan ini disebut dengan spongcake terlembut sedunia, karena emang hasilnya super lembut banget, beneran enak banget. Jadi teman-teman harus coba. Ini saya menggunakan butter merek Wisman, jadi kerasa kayak ada keju-kejunya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini.